Makna terikat perspektif dari orang yang merasakan dan menjalani kehidupan tertentu, karenanya bersifat personal, dan sangat subjektif. Si A dengan pengalaman hidup B boleh menganggap C bermakna, tetapi itu bukan berarti C bermakna bagi si D yang menjalani kehidupan E. Sedangkan pemahaman membutuhkan banyak perspektif dan menuntut penyeimbangan di antara berbagai macam perspektif. Makna yang dijadikan kerangka acuan benar, atau salah, disebut nilai personal, introverted feeling atau internalisasi perasaan. Dan itu merupakan fungsi kognitif dominan INFP dan ISFP, fungsi kedua INFP dan ESFP, juga fungsi kognitif ketiga INTJ. Pemahaman yang membutuhkan penyeimbangan banyak sudut pandang, dekat pada definisi introverted intuition atau intuisi internal yang mengacu pada penggalian esensi atau konsep umum dari berbagai informasi. Kesalahan dalam mendefinisikan makna dan esensi inilah, yang terkadang membuat fungsi kognitif NI, introverted intuition, dan V, introverted feeling seakan sama, terlebih lagi keduanya adalah fungsi kognitif internalisasi atau introvert. Berikut perbedaan kepribadian antara INFP dan INTJ. V atau nilai personal fungsi kognitif dominan INFP dan ISFP, merupakan fungsi penilaian yang dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan. Nilai personal yang terbentuk dari rasa empati, makna yang terikat perspektif perasaan individu. Sering dengarkan istilah, follow your heart atau dengarkan suara hatimu. Itu membuat INFP sangat teguh dengan prinsip hidup atau nilai personalnya. V dominan INFP versus V tertiary INTJ. V bagi INTJ berada di posisi ketiga, berarti nilai personalnya dinamis dan cair tergantung pengaplikasian dan dampak pada skala masif. Oleh karena itu INTJ tidak terlalu sensitif atau membawa emosi ke ranah personal, dan tidak bersikap menghakimi jika berurusan dengan nilai personal dan etika. Jika INFP sering mengevaluasi sesuatu untuk memutuskan apa yang benar atau salah, baik atau buruk, INTJ dan INFJ sering mempertimbangkan dan melihat masalah atau konflik dari berbagai sudut pandang atau perspektif. NI, intuisi internal versus NE, intuisi eksternal. NI atau introverted intuition adalah fungsi kognitif inferensi berbagai perspektif, tidak seperti V yang adalah fungsi kognitif pengambilan keputusan. NI dominan seperti INTJ atau INFJ akan berusaha untuk menemukan pola yang mendasari konflik dan isu-isu. Untuk melihat apakah mereka dapat sampai pada semacam kesimpulan tentang apa yang menyebabkan masalah tersebut. Dan mencoba untuk menemukan jalan tengah atau penyeimbangan antar berbagai perspektif. NE atau intuisi eksternal yang berada pada urutan kedua INFP, berfungsi untuk menghubungkan dan memperluas ide yang terikat kerangka nilai personalnya. Ide di luar nilai atau etika akan disaring dan tertolak. Kebermaknaan sangat penting bagi INFP. Sedangkan INTJ memandang bahwa, pemahaman tentang esensi, atau konsep universal, mengapa dan bagaimana ide terimplementasikan, lebih penting. Etika atau kerangka nilai personal hanyalah alat bantu untuk mencapai pemahaman dan keutuhan diri. T auxiliary INTJ versus T inferior INFP. T, logika eksternal. Fungsi kedua INTJ adalah fungsi pengambil keputusan seperti halnya V bagi INFP, sehingga sesuatu yang logis dan bisa teraplikasikan dengan efisien di dunia nyata memiliki bobot yang berat dalam proses inferensi data. T atau logika eksternal yang merupakan fungsi keempat atau inferior INFP juga menuntut pengaplikasian, tetapi lebih pada nuansa etika dan autentisitas diri. Segala sesuatunya benar bagi INFP jika diri dan orang lain konsisten dengan prinsip hidupnya. C, fungsi kognitif ketiga INFP, versus C, fungsi kognitif inferior INTJ. NI dan C sama-sama fungsi kognitif persepsi dan pengolahan informasi. C kurang lebih menyimpan dan menyampaikan informasi dan impresi atau kesan dari informasi dalam bentuk data mentah, tanpa proses generalisasi, perluasan atau sintesis. NI, intuisi internal bertindak lebih sintetik, menyatukan pola atau konsep pada informasi yang berbeda, untuk membangun teori, visi, dan wawasan baru. C, fungsi eksternalisasi atau ekstrovert, ia adalah fungsi kognitif terkait, ekspresi, reaksi dan aksi.
Menikmati kehidupan saat ini, mencoba dan merasakan pengalaman baru dengan lepas tanpa banyak pikiran. Fungsi kognitif Si dalam INFP berhubungan dengan ingatan akan kebermaknaan pengalaman pribadinya. INFP akan sering mengingat detail di masa lalu yang membuat momen tersebut berharga. INFP akan mempertahankan autentisitas kebermaknaan tersebut, dan menjadikannya sebagai salah satu faktor pembentuk kerangka nilai personal. Fungsi kognitif C inferior INTJ menjadikannya bisa lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, dan berorientasi aksi untuk perwujudan visinya dalam dunia nyata, tetapi tidak sampai level C dominan dan ausiliari yang sangat begitu menikmati momen, sensasi dan impuls.